Halo semuanya, selamat datang di Mahkota Channel. Terima kasih buat kamu yang sudah mampir. Mahkota Channel ini saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia spiritual. Nah, sesuai dengan judul, yaitu 3 alasan seseorang didampingi oleh roh pemandu. Oke, sebelumnya aku akan bahas dulu tentang roh pemandu. Jadi roh pemandu itu apa dan siapa? Oke. Nah, berbeda dengan malaikat penjaga ataupun roh penjaga ya, dengan roh pemandu ya. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda, di mana setiap manusia itu memang sudah memiliki malaikatnya gitu, yang menjaga, yang mencatat ya, dan semuanya gitu ya. Untuk roh pemandu itu sendiri itu berbeda. Mandu ini adalah sosok yang membimbing seseorang ya, sosok yang menuntun seseorang di jalan kebenaran. Karena seperti yang kita tahu bahwa alam semesta ini punya misi juga ya, alam semesta ini punya misi ya, dimana yang sering kalian pernah dengar tentang 5 dimensi. Oke, itu adalah salah satu misi dari alam semesta ini. Ngomongin tentang roh, roh ini adalah sosok, roh ini energi ya, jadi tidak nyata tapi tergantung. Oke, jika roh tersebut memiliki energi yang lebih tinggi, maka mereka bisa masuk ke dimensi nyata dan di waktu-waktu tertentu, tidak mesti selalu gitu ya, tergantung. Nah, apakah kamu juga pernah mengalami hal tersebut? Kalian bisa ceritakan di kolom komentar. Nah, ngomongin tentang roh, roh adalah energi ya, roh adalah energi. Jadi roh adalah sosok ataupun energi gitu ya. Nah, pemandu ini berarti memandu ya, memandu atau membimbing. Seperti halnya ketika kamu sedang bermain game. Nah, sosok yang ada di dalam game itu adalah kamu. Sedangkan kamunya yang megang handphone itu adalah sosok roh pemandu. Misalnya di dalam game tersebut di depan itu banyak sekali musuh. Nah, roh pemandu ini yang akan memandu kamu di jalan yang benar, jalan yang tepat. Alasannya kurang lebih seperti itu. Lalu siapa sih roh pemandu? Nah, roh pemandu ini bisa berasal dari leluhur kamu. Ya, bisa berasal dari orang-orang yang sangat mencintaimu, ataupun roh pemandu ini bisa saja berasal dari entitas tinggi lainnya, misalnya dewa ataupun dewi gitu ya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Oke. Dan roh pemandu ini juga bisa berasal dari leluhur kamu yang dulunya itu memiliki tugas. Nah, karena tugas tersebut tidak selesai, makanya mereka ingin melanjutkan tugas mereka ya, untuk membantu alam semesta ini. Ya, bisa jadi mereka juga memiliki tugas dari alam semesta ini untuk menebarkan cinta kasih. Ya, untuk membantu alam semesta ini memperbaiki vibrasinya. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa energi atau vibrasi bumi ini sudah semakin kurang baik gitu ya. Nah, kalau apalagi dengan adanya kita akan menuju 5 dimensi. Jadi intinya adalah roh adalah energi, roh adalah sosok ya, dimana sosok tersebut itu bisa berasal dari entitas tinggi dan juga leluhur kamu ataupun orang-orang yang mencintai kamu yang sudah pergi gitu ya. Jadi kita langsung aja ke topik, yaitu 3 alasan. Nah, alasan yang pertama adalah misi hidup atau misi jiwa. Misi jiwa kamu. Oke, kamu itu punya misi jiwa, kamu punya tugas langsung dari alam semesta ini. Untuk apa? Untuk menebarkan cinta kasih, contohnya gitu ya. Misalnya alam semesta ingin kamu adil, ya, menjadi seseorang yang adil, bijaksana, ya. Dan kamu dikirimkan oleh sosok leluhur kamu atau roh pemandu kamu di sini untuk di jalan yang baik gitu, dimana sesuai dengan misi kamu untuk menebarkan cinta kasih. Ya, untuk kamu bisa sukses dan memberikan cinta kasih dalam hal materi, motivasi, inspirasi, bisa banyak hal, tergantung misi hidup kamu ya. Jadi kamu perhatikan apa misi hidup kamu saat ini. Kalau kamu merasa terpanggil untuk menolong banyak orang, ya bisa jadi itu adalah misi hidup kamu ya. Sedangkan roh pemandu akan membantu kamu, akan menunjukkan kamu jalan, di mana jalan tersebut adalah jalan yang kamu butuhkan untuk sampai ke tujuan hidup kamu. Nah, yang kedua adalah sumber pengetahuan. Nah, apakah mungkin kita bisa belajar dengan dimensi lain?
Tentunya bisa ya. Nah, kalau kamu sudah berada di tingkat ini, sumber pengetahuan, itu biasanya ditandai oleh cakra mahkota yang terbuka. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan jelaskan di video-video berikutnya. Oke? Nah, salah satu sumber pengetahuan yang zaman ini, saat ini adalah dimana seperti yang mungkin kalian sering mendengar atau kalian belum pernah mendengar ya. Kalau kalian belum pernah mendengar, kalian bisa cari. Salah satunya adalah law of attraction ya, itu adalah hukum alam semesta. Nah, dari mana mereka tahu bahwa alam ini punya hukumnya, punya daya tariknya? Nah, hal tersebut tidak terlihat. Artinya apa? Sebagai sumber pengetahuan bahwa alam semesta ini yang luas itu memiliki pengetahuan yang misteri. Secara naluri kita akan diberikan sumber pengetahuan, sumber petunjuk, dan juga sumber pengetahuan. Salah satunya adalah law of attraction. Oke, dimana seseorang bisa membaca energi, bisa membaca vibrasi, bisa membaca pergerakan energi, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah manfaat. Ketika yang pertama misi hidup, salah satunya adalah cinta kasih, bisa menebarkan cinta kasih, artinya akan bermanfaat, sangat bermanfaat untuk dirinya, untuk orang-orang sekitar, bahkan orang banyak. Oke, ketika seseorang itu mampu memberikan inspirasi, motivasi, itu saja sudah memberikan manfaat yang luar biasa ya untuk orang banyak. Nah, ketika sumber pengetahuan yang ia dapatkan juga akan bermanfaat. Salah satunya misalnya tumbuhan tersebut bisa mengatasi tumor, misal seperti itu ya. Nah, bayangin aja banyak orang-orang yang memiliki penyakit tersebut terobati. Salah satu seperti itu, salah satu contohnya. Oke. Nah, jadi intinya adalah manfaatnya. Seperti yang kita tahu bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Adalah sharingan aku hari ini tentang 3 alasan seseorang bisa 3 alasan kenapa seseorang didampingi oleh roh pemandunya. Oke, terima kasih untuk energinya. So thank you, I love you. Next video.